Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik saja, semuanya sehat. Ya, Pak Wisnu semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi di tema 5 subtema 1. Nah, ini tentang materi IPA lebih tepatnya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan dibuka di buku kalian di halaman berapa ini? Halaman 7. Di halaman 7 itu sudah ada sedikit, sudah ada apa ya? Sudah ada tulisan atau materi tentang sifat-sifat cahaya. Oke, cahaya itu apa sih sebenarnya? Cahaya itu merupakan sinar, sama cahaya sinar yang membantu untuk kita melihat. Nah, kira-kira kalau tidak ada cahaya bagaimana? Apakah kita bisa melihat? Tentu saja tidak. Jadi kita bisa melihat itu karena bantuan adanya cahaya. Misalkan kalian masuk di sebuah ruangan yang gelap, sama sekali tidak ada sumber cahaya. Itu pasti kalian tidak bisa melihat sama sekali di situ. Tapi misalkan ada sedikit saja cahaya, nah kalian akan merasa apa ya? Merasa bisa melihat. Nah, itu cahaya untuk di kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ini ada sifat-sifat cahaya. Kira-kira sifatnya cahaya atau cahaya itu bagaimana sih? Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke, bisa kita perhatikan di gambar ini ada seorang anak, dia itu melihat ke apa ini? Ke arah ini, ke arah lilin di situ. Anaknya melihat ke arah lilin tapi melalui sebuah lubang. Nah, lubangnya ini ada tiga karton yang dijajar, semuanya berlubang dan dia melihat dari Oke. Nah, jadi melihatnya dari sini. Nah, lalu dari sini tembus ke sini. Dan dari sini tembus lagi ke sini. Barulah kemudian terlihat lilinnya, nyala api lilin ini. Nah, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba bergeser posisi setiap karton. Setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, perhatikan perbedaannya. Jadi, kalau misalkan ini dijajar secara lurus seperti ini, maka cahaya lilin ini akan mampu melewatinya dan sampai di mata kalian. Nah, seperti itu. Tapi misalkan kalian tidak punya lilin, ini bisa diganti dengan senter. Jadi senternya ditaruh ke sini, ditaruh sini misalkan, lalu dinyalakan. Nah, cahaya dari senter ini kalian arahkan lurus ke lubangnya ini biar bisa nyampe sini. Seret. Nanti kalian bisa lihat misalkan di sini ada dinding. Misalkan ada dinding, di situ dindingnya akan ada cap cahaya dari senter. Nah, lalu bisa kalian geser-geser ini untuk menunjukkan kalau dia ini sebenarnya lurus apa tidak sih merambatnya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang, contohnya bagaimana sih cahaya merambat lurus ini? Nah, kalian punya senter, coba senter itu kalian arahkan tepat ke mata kalian. Nah, apa yang terjadi? Kalian merasa silau. Oke. Jadi, karena cahayanya langsung ke mata kalian, kalian bisa melihat cahayanya itu sangat terang. Seperti itu. Nah, misalkan kalian arahkan cahayanya itu ke samping sebelah sini misalkan. Nah, tidak langsung ke mata, bagaimana? Nah, kalian tidak akan merasa sesilau sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu membuktikan kalau cahaya ini merambat lurus. Oke, contoh yang lain lagi masih tentang silau.
ketika kalian naik sepeda di malam hari lalu ada mobil, motor atau kendaraan lain yang ada lampunya, itu lampunya itu menyorot langsung ke mata kalian. Nah, itu pasti kalian juga akan merasa silau. Nah, di situ juga menunjukkan kalau cahaya itu merambat lurus. Nah, oke. Itu contohnya. Lalu contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi itu seperti ketika siang hari di waktu terik, kalian melihat langsung ke matahari, kalian merasa merasa silau di situ. Itu juga menunjukkan kalau sinar matahari itu merambat lurus langsung ke mata kalian. Seperti itu. Lalu contohnya lagi, nah ketika kalian punya senter, kalian arahkan ke depan, nah ya cahayanya juga akan mengarah ke depan. Misalkan kalian masuk ruangan gelap, kalian nyalakan senter di situ ke depan, ya cahayanya juga akan mengarah ke depan. Lalu kalian arahkan ke samping, nah itu cahayanya juga akan mengarah ke samping kalian. Tidak akan, misalkan senter itu kalian arahkan ke depan, lalu orang yang merasa silau itu ada di samping. Tidak mungkin seperti itu, karena cahaya di situ merambat lurus ke depan. Oke. Yang kedua, nah ini cahaya menembus benda bening. Oke. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter gelas atau benda-benda transparan bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Oke. Cahaya menembus benda bening. Jadi benda bening yang kalian tahu itu seperti apa sih? Nah, oke, seperti yang Pak Wisnu pakai ini, kacamata. Itu termasuk benda bening. Benda bening yang lain seperti apa? Seperti itu kaca di mobil, kaca yang ada di rumah kalian, di jendela kalian. Nah, lalu seperti gelas itu juga merupakan benda bening. Nah, kalian ambil HP atau senter kalian, kalian arahkan cahaya ke ini seperti yang dilakukan oleh di gambar ini. Nah, senternya diarahkan langsung ke gelas, lalu cahayanya bisa menembus di belakangnya. Nah, itu menunjukkan cahaya menembus benda bening. Nah, misalkan di sini Pak Wisnu ganti dengan sebuah buku. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Cahayanya menembus buku apa tidak ya? Nah, cahayanya tentu saja tidak akan menembus buku karena di situ buku merupakan benda yang tidak bening. Oke, bisa buku apa saja? Bisa buku berbagai warna seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba perhatikan pantulan senter menggunakan cermin. Cahaya berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada pantulan cahaya pantul. Nah, ini merupakan cahaya yang bisa dipantulkan, membuktikan kalau cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, bagaimana ini? Nah, bisa menggunakan bisa menggunakan senter yang diarahkan ke cermin. Oke, senter diarahkan ke cermin, di situ cerminnya akan memantulkan cahaya. Nah, lalu kalian bisa juga seperti ini. Kalian waktu siang-siang panas-panas, kalian pergi keluar, kalian bawa cermin, lalu cerminnya itu, nah itu pastikan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, kalian bisa melihat di situ nanti akan memantulkan cahaya. Nah, apalagi kalau kalian arahkan ke tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari secara langsung, di situ pasti cerminnya akan membuat seperti seperti bentuknya. Kalau cerminnya kotak, ya di situ akan timbul cahaya yang juga bentuknya kotak dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba sendiri ini nanti. Nah, ini cahaya dapat dipantulkan. Ini contoh yang lainnya itu seperti apa sih? Bisa kita lihat itu seperti ini. Seperti seperti motor. Nah, motor itu punya yang namanya juga lampu.
lampunya coba kalau kalian perhatikan di motor atau mobil itu di belakangnya itu kadang ada kayak cermin-cerminnya. Nah, itu merupakan alat bantu atau membuat cahaya dari lampu yang ada di motor atau di mobil itu terpantulkan di situ. Jadi seperti tambah banyak cahayanya. Nah, jadi bisa membuat orang yang menaiki motor atau mobil itu jadi merasa lebih terang jalannya ketika dibantu oleh bagian belakang lampunya itu. Nah, itu namanya reflektor atau merefleks. Fungsinya adalah untuk merefleksikan atau memantulkan cahaya dari lampu motor itu biar lebih terang ke jalannya. Karena dari reflektor itu diarahkannya ke jalan. Oke. Nomor 4, cahaya dapat dibiaskan. Nah, seperti ini. Dibiaskan, kalian bisa ambil gelas yang bening, lalu kalian isi air, terus masukkan pensil atau benda-benda yang lain yang lurus. Nanti akan kalian lihat seperti ini. Jadi pensilnya itu bisa agak bengkok seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu merupakan sifat-sifat cahaya dan percobaan-percobaannya seperti yang tadi Pak Wisnu sampaikan. Nah, nanti kita kapan-kapan waktu virtual meeting kita cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, oke. Nah, kamu akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil di pupil dan proses pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Syaraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Oke, di sini ada membuat cakram warna. Nah, bisa kalian lihat di sini cakram warna. Jadi dia sebuah lingkaran yang terdiri dari berbagai macam warna seperti ini. Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, pink, dan ungu. Nah, ini terbuat dari kertas yang diwarna. Lalu dia dibuat kayak kayak cakram yang bisa diputar-putar, ada mainannya seperti ini. Nah, oke. Nah, dari percobaan itu kira-kira terjadi apa sih? Coba kita baca. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran, diwarnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi, perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi seperti juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya, variasi mana yang paling menghasilkan warna putih paling jelas. Nah, di sini dicontohkan adalah tidak bervariasi ya, jadi dibagi secara rata dengan 7 warna ini besarnya. Oke, sekarang Pak Wisnu akan tunjukkan. Oke, ini Pak Wisnu akan tunjukkan sebuah cakram warna yang sudah dibuat, dan kira-kira apakah benar itu cakram warna itu membuat kalau diputar-putar itu bisa menjadi putih. Coba kita lihat. Jurnal adalah salah satu aplikasi penting di dalam. Nah, ini membuat cakram warna. Kira-kira prosesnya seperti yang tadi. Jadi sebuah kertas itu dipotong. Dipotong berbentuk lingkaran. Nah, lingkarannya harus benar-benar melingkar dengan baik. Lalu kemudian ini ada kertas putih yang digunting membentuk lingkaran seperti tadi. Kemudian dia dibagi menjadi 7 bagian. Nah, tapi sebelumnya ini
apa ini, dilem dulu kertas putihnya ke kertas kartonnya, supaya kertas kartonnya nanti bisa diwarnai dengan baik di kertas putih, dilem di kedua sisinya. Nah, kemudian ini dibagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Nah, lalu dia dibagi, nih masih proses membaginya. Kemudian diberi warna, warnanya ada 7 seperti tadi. Semuanya diberi warna di kedua sisi. Nah, warnanya juga diwarnai dengan rapi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nila itu sama dengan pink. Kemudian dilubangi agar cakramnya ini bisa diputar, diberi tali. Oke. Kemudian diputar-putar. Nah, bisa kalian lihat ketika putarannya itu semakin kencang, di situ cakramnya kira-kira apakah itu warna-warna aslinya tadi terlihat. Nah, ini bisa kalian lihat warna aslinya itu tidak terlihat, yang terlihat malah warna apa itu kira-kira? Ya, lebih ke arah putih. Oke, seperti itu. Jadi cakram warna di sini, nah ini menunjukkan kalau ketika dia diputar secara cepat itu menjadi warna putih. Bisa kita lihat lagi sini. Oke, jadi dia diputar secara cepat bisa menjadi warna putih, menunjukkan kalau cakram warna itu atau warna putih itu disusun dari warna tadi, ada 7 warna itu tadi. Oke. Nah, tugas kalian setelah ini, nah, percobaan itu tadi kan percobaannya sudah Pak Wisnu tunjukkan. Percobaannya yaitu membuat membuat cakram warna, atau ini membuat cakram warna seperti itu. Nah, percobaannya bisa kalian tulis seperti ini nanti. Nah, tujuannya untuk apa kira-kira? Membuktikan warna putih terdiri dari 7 warna. Nah, jika warna putih itu dibiarkan, itu sebenarnya atau diuraikan, seperti kalau kejadian pelangi itu ternyata warna putih itu terdiri dari 7 warna. Oke. Kemudian alat-alat dan langkah kerjanya silahkan nanti kalian tuliskan seperti yang ada di atas, dan kalian tuliskan kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya bisa diambil dari itu tadi apa sih? Dari kegiatan itu, dari kegiatan cakram warna itu bisa membuktikan apa? Ya, nanti yang alat, langkah, dan kesimpulan kalian tuliskan sendiri setelah ini. Oke. Jadi kegiatan yang kalian lakukan setelah ini yaitu membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, percobaannya yang mana? Yaitu yang Pak Wisnu sampaikan di video tadi, atau yang Pak Wisnu tunjukkan di video tadi, yaitu berupa percobaan membuat cakram warna. Oke, seperti itu. Oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kegiatan hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat cahaya dan pembuktian cakram warna. Membuktikan apa sih cakram warna itu tadi? Membuktikan kalau warna putih itu terdiri dari 7 warna sebenarnya. Oke, silakan setelah ini dikerjakan. Tapi sebelum kalian mengerjakan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Silahkan dikerjakan, semangat belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Pak Wisnu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.